Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perkenalkan, nama saya Muhammad Hafizuddin Alawi dari Fakultas Syariah Prodi Ahwal Syakhsiyah. Insyaallah di sini akan melaksanakan tugas ujian akhir semester 2 dari mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu yaitu Ustazah Agustriana. Insyaallah di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang qasas dalam Al-Quran. Insyaallah beberapa menit ke depan saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian qasas dalam Al-Quran secara etimologi, kemudian terminologi, kemudian ada macam-macam kisah dalam Al-Quran, kemudian hikmah ataupun pengaruh kisah Al-Quran ini bagi seorang pendidik. Silakan teman-teman disimak dengan baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, baik teman-teman, masuk ke pembahasan qasas Al-Quran. Qasas Al-Quran secara etimologi atau secara bahasa adalah berasal dari bahasa Arab dan merupakan jamak dari al-qassu atau al-qissatu yang berarti urusan, kemudian berita, kabar, keadaan maupun cerita. Dalam Al-Quran sendiri, kata qasas itu bisa memiliki arti bekas atau mencari jejak, kemudian cerita atau pengulangan kembali masa lalu, dan berita-berita selanjutnya. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah, menurut Hasbi As-Siddiqi, yaitu qasas Al-Quran adalah kabar-kabar dalam Al-Quran tentang keadaan-keadaan umat yang telah lalu dan kenabian masa lalu, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu. Itu menurut Hasbi As-Siddiqi. Nah, sedangkan menurut Manna Khalil Al-Qattan, qasas Al-Quran itu sebagai pemberitaan Al-Quran tentang hal ihwal umat-umat terdahulu dan para nabi-nabi terdahulu serta peristiwa-peristiwa yang terjadi secara empiris. Itu menurut Manna Khalil Al-Qattan. Sekarang kita masuk ke pembahasan macam-macam kisah dalam Al-Quran. Nah, macam-macam kisah dalam Al-Quran itu yang pertama adalah ada kisah para nabi terdahulu. Nah, kisah ini mengandung informasi mengenai dakwah mereka kepada kaumnya. Kemudian mukjizat-mukjizat yang memperkuat dakwahnya, memperkuat dakwah Nabi dan Rasul, kemudian sikap orang-orang yang memusuhinya, dan tahapan-tahapan dakwah dan perkembangannya, serta akibat-akibat yang diterima oleh mereka yang dipercaya, serta golongan yang mendustakan. Seperti apa contohnya? Seperti ya kisah-kisah Nabi Adam. Ada kisah Nabi Adam dalam surah Al-Baqarah ayat 30, ada juga kisah Nabi Nuh di surat Hud, dan lain-lain. Masih banyak lagi kisah-kisah yang menceritakan tentang kisah-kisah nabi-nabi terdahulu. Nah, kemudian teman-teman, selain kisah-kisah para nabi pun, yang kedua ada kisah orang-orang dan umat-umat terdahulu. Nah, yaitu kisah yang berhubungan dengan kejadian pada masa lalu. Jadi kisah-kisah yang berhubungan dengan kejadian-kejadian pada masa lalu yang menyangkut pribadi-pribadi dan orang-orang atau golongan yang tidak disebutkan kenabiannya atau bukan nabi dengan segala kejadiannya yang dinukil oleh Allah untuk dijadikan pelajaran. Nah, seperti siapa? Seperti kisah tentang Luqman dalam surat Luqman. Kemudian ada juga kisah tentang Dzulqarnain dalam surah Al-Kahfi, dan juga dengan tentang kisah pemuda-pemuda soleh yaitu Ashabul Kahfi dalam surah Al-Kahfi. Ada juga kisah Talut dan Jalut dalam kisah Al-Baqarah. Kemudian kisah Yajuj Ma'juj dalam surah Al-Anbiya. Kemudian ada juga bangsa Romawi. Kisah bangsa Romawi ada dalam Al-Quran dalam surah Ar-Rum. Kemudian kisah Siti Maryam dalam surah Ali Imran, serta kisah Fir'aun dalam surah Al-Baqarah. Kemudian kisah Qarun dalam surah Al-Qasas dan lain sebagainya. Masih banyak kisah-kisah umat-umat orang-orang di zaman dulu atau umat-umat terdahulu, masih banyak dalam Al-Quran ini.
Saya tidak bisa membahas satu persatu di sini. Saya akan menyebutkan contoh-contohnya saja. Nah, tadi kisah-kisah umat-umat atau orang-orang terdahulu, eh, seperti apa mereka, kemudian contoh-contohnya. Nanti teman-teman bisa dibuka atau baca-baca terjemah Al-Quran, dibaca kisah-kisahnya apa saja. Nah, kemudian jenis atau macam-macam kisah dalam kisah Al-Quran ini adalah ada kisah pada masa Rasulullah SAW. Nah, kisah-kisah yang terkait peristiwa-peristiwa pada masa Rasulullah SAW itu seperti kisah tentang burung ababil dalam surah Al-Fil. Kemudian ada juga kisah tentang hijrahnya Nabi SAW dalam surah Muhammad, ketika Nabi mulai diutus oleh Allah sebagai Nabi yang terakhir, kemudian sampai hijrah dari Mekah ke Madinah, itu ada dalam Al-Quran. Kemudian ada juga kisah tentang perang Badar dan perang Uhud, bagaimana Nabi perang Badar dan bagaimana Nabi perang Uhud, ada dalam surah Ali Imran. Kemudian kisah tentang perang Hunain dan perang Tabuk, ada dalam surah At-Taubah dan lain sebagainya. Masih banyak kisah-kisah ketika pada zaman Rasulullah SAW. Nah, tadi kita sudah menjelaskan tentang apa saja kisah-kisah dalam Al-Quran. Salah satunya adalah kisah-kisah nabi-nabi terdahulu, kemudian umat-umat terdahulu, kemudian ada kisah tentang semasa Rasulullah SAW. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan dan fungsi kisah-kisah dalam Al-Quran. Kira-kira apa saja tujuan dan fungsi dalam Al-Quran ini? Yang pertama adalah fungsinya, yaitu sebagai bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sebab beliau meskipun tidak belajar tentang sejarah umat-umat terdahulu, tetapi beliau dapat mengetahui tentang kisah tersebut. Nah, semua itu tidak lain berasal dari wahyu Allah. Inilah fungsi dan tujuan kisah dalam Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak pernah belajar tentang umat-umat terdahulu, tetapi Nabi Muhammad SAW mengetahui umat-umat terdahulu dari wahyu Allah. Kemudian yang kedua adalah menjadikan uswatun hasanah, suri tauladan bagi kita semua, yaitu dengan mencontoh akhlak terpuji dari para nabi dan orang-orang soleh yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, mengokohkan hati Nabi Muhammad SAW dan umatnya dalam beragama Islam dan menguatkan kepercayaan orang-orang mukmin tentang datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan hancurnya kebatilan. Nah, kemudian yang keempat, fungsi dan tujuannya adalah mengungkapkan ahli kitab yang telah menyembunyikan isi kitab mereka yang masih ada. Kemudian yang kelima adalah menarik perhatian para pendengar dan menggugah kesadaran diri mereka melalui penuturan kisah. Kemudian yang keenam, itu menjelaskan prinsip-prinsip dakwah agama Allah, yaitu bahwa semua ajaran para rasul itu intinya pengajarannya adalah sama, yaitu apa? Yaitu tauhid. Jadi inti pengajaran para rasul adalah hanya tauhid saja, itu intinya. Kemudian yang ketujuh, fungsi dan tujuan kisah dalam Al-Quran adalah memelihara dan mempertahankan martabat kemanusiaan. Itulah fungsi dan tujuan kisah dalam Al-Quran. Nah, itulah fungsi dan tujuan kisah dalam Al-Quran. Kemudian, kisah Al-Quran itu memiliki pengaruh dalam pendidikan. Kira-kira apa saja pengaruh kisah dalam Al-Quran dalam pendidikan? Yaitu adalah tidak diragukan lagi bahwa kisah yang baik dan cermat itu akan digemari dan dapat menembus relung jiwa manusia dengan mudah, gampang, sehingga segenap perasaan itu akan mengikuti alur kisahnya tersebut tanpa merasa jemu atau kesal. Nah, akal pun dapat menelusurinya dengan baik. Kemudian pengaruh kisah dalam Al-Quran untuk pendidikan, yaitu dalam kisah Al-Quran terdapat banyak lahan subur yang dapat membantu kesuksesan para pendidik dalam melaksanakan pekerjaannya, seperti pola hidup para nabi, kemudian berita-berita tentang umat terdahulu, dan sunatullah dalam kehidupan masyarakat dan hal ihwal bangsa-bangsa. Nah, itulah kisah dalam Al-Quran.
Kemudian tadi kita sudah mempelajari pengertian kisah dalam Al-Quran, kemudian macam-macam jenis-jenis dalam Al-Quran, kemudian fungsi dan tujuan kisah dalam Al-Quran itu apa saja, dan pengaruh kisah Al-Quran untuk para pendidik atau untuk pendidikan masyarakat dan bangsa-bangsa. Teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman dan semuanya. Mohon maaf apabila ada segala kekurangan, itu datangnya dari saya pribadi, dan kelebihannya itu jelas datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.